Panji Anusapati I anak Tunggul Ametung. Anusapati atau disebut Panji Anusapati adalah raja kedua dari kerajaan Tumapel, atau yang kemudian terkenal dengan nama Singhasari, dengan bergelar nama Sri Batara Anusapati yang memerintah pada tahun-tahun 1227 sampai tahun 1248, versi Nagara Kertagama, atau tahun 1247 sampai tahun 1249. Menurut para raton, Anusapati atau disebut juga Panji Anusapati, adalah putra pasangan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Ayahnya dibunuh oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada di dalam kandungan. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengambil alih jabatan Tunggul Ametung sebagai Aku Tumapel. Kemudian pada tahun 1222 Ken Arok mengumumkan berdirinya Kerajaan Tumapel yang terlepas dari kekuasaan Panjalu. Ia bahkan berhasil meruntuhkan Kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Raja Kertajaya. Ketika Ken Arok mengangkat Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa Kadiri, hal ini menyebabkan Anusapati merasa heran pada sikap Ken Arok, padahal ia adalah putra tertua Ken Arok. Ia juga merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudaranya yang lain. Setelah mendesak ibunya, Ken Dedes, akhirnya ia pun mengetahui bahwa sesungguhnya ia merupakan anak kandung Tunggul Ametung yang mati dibunuh Ken Arok. Anusapati juga berhasil mendapatkan keris buatan Empu Gandring yang dulu digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh ayahnya. Dengan menggunakan keris itu, pembantu Anusapati yang berasal dari desa Batil berhasil membunuh Ken Arok saat sedang makan malam, pada tahun Saka 1168, tahun 1247 M. Anusapati ganti membunuh pembantunya tersebut untuk menghilangkan jejak. Kepada semua orang ia mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan raja. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati naik tahta pada tahun Saka 1170, tahun 1248. Pemerintahannya dilanda kegelisahan karena cemas akan ancaman balas dendam anak-anak Ken Arok. Puri tempat tinggal Anusapati pun diberi pengawalan ketat, bahkan dikelilingi oleh parit dalam. Meskipun demikian, Panji Tohjaya putra Ken Arok dari Selir bernama Ken Umang tidak kekurangan akal. Suatu hari ia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam. Anusapati menurut tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya. Saat Anusapati asyik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba Tohjaya menusuknya. Menusuknya dengan menggunakan keris Empu Gandring. Anusapati pun tewas seketika. Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1171, tahun 1249 M. Sepeninggal Anusapati, Tohjaya naik tahta. Namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena ia kemudian tewas pada tahun Saka 1172. Tahun 1250 M, akibat pemberontakan
Ranggawuni putra Anusapati dan Mahisa Campaka putra Mahisa Wong Ateleng. Nama Anusapati hanya terdapat dalam Pararaton dan Nagarakretagama. Naskah Pararaton ditulis ratusan tahun sesudah. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Zaman Tumapel dan Majapahit. Sedangkan Nagarakretagama ditulis pada pertengahan masa kejayaan Majapahit, 1365. Dalam beberapa hal, uraian Nagarakretagama cenderung lebih dapat dipercaya daripada Pararaton, karena waktu penulisannya jauh lebih awal. Jika dalam Pararaton disebutkan Anusapati mati karena dibunuh Tohjaya, maka Nagarakretagama menulis Anusapati mati secara wajar. Ada dua dugaan mengapa Nagarakretagama tidak menceritakan pembunuhan Anusapati. Pertama, karena Nagarakretagama merupakan naskah pujian untuk keluarga Hayam Wuruk. Pembunuhan Anusapati yang merupakan leluhur Hayam Wuruk dianggap sebagai aib. Kedua, mungkin Anusapati memang benar-benar mati secara wajar. Nama Anusapati memang tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun, sedangkan nama Tohjaya ditemukan dalam Prasasti Mula Malurung, tahun 1255, hanya selisih 7 tahun setelah kematian Anusapati. Dalam prasasti itu, tokoh Tohjaya disebutkan menjadi Raja Kadiri menggantikan adiknya yang bernama Nguningbaya. Jadi, pemberitaan Pararaton bahwa Tohjaya adalah Raja Tumapel atau Singhasari adalah keliru. Berdasarkan prasasti tersebut, tokoh Tohjaya mungkin memang tidak pernah membunuh Anusapati. Jika Tohjaya benar-benar melakukan kudeta disertai pembunuhan, maka sasarannya pasti bukan terhadap Anusapati, melainkan terhadap Nguningbaya, adik tirinya.